Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Minlers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Hari ini Minlers akan bahas kelanjutan cerita dari film Soul Land 2 episode 77. Seperti biasa, Minlers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, dalam arena pertarungan yang tegang, Ding Xiaobu berjuang keras untuk melindungi dirinya dengan mengaktifkan dua barrier invisible. Namun, meski dikelilingi oleh penghalang, ia merasa tidak berdaya setiap serangan tombak naga emas yang diluncurkan Wang Qiu'er menghujani tubuhnya, membuatnya meluncur tak berdaya di dalam perlindungan yang seharusnya mengamankannya. Wang Qiu'er dengan tatapan dingin melihat kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Ketika cincin jiwa keenamnya menyala, matanya bersinar dengan niat mengerikan. Ding Xiaobu terjatuh ke tanah, terengah-engah dan dipenuhi rasa takut saat melirik Wang Qiu'er yang kini mengeluarkan kekuatan penuh dari keterampilan jiwa keenamnya. Meskipun masih memiliki beberapa barrier invisible, ketakutan mengalahkan keberanian Ding Xiaobu dan ia menyadari bahwa hidupnya lebih berharga daripada kemenangan. Setelah memberikan instruksi kepada wasit, Wang Qiu'er meninggalkan panggung dengan kesan mendalam di benak penonton. Penampilannya yang dominan membuat penonton bersorak, namun mereka menyalahkan Akademi Teknik Sun Moon atas kekalahan telak yang dialami tim mereka. Sementara itu, di tim Shrek, Wang Qiu'er bersiap menghadapi tantangan berikutnya, berusaha mengisi kembali energinya. Dengan semangat juang yang tinggi, tim Shrek bersatu untuk menghadapi lawan di putaran mendatang. Di episode selanjutnya, di tengah arena pertarungan yang memanas, tim Sun Moon menunjukkan formasi yang mengesankan dengan Qiu Yi, pria jangkung berotot, menjadi jenderal di depan. Di belakangnya, saudara-saudara Hong Chen, Xiao dan Meng bersiap memberikan dukungan, diikuti oleh Lan Xiu dan Ye Nongfeng. Ding Xiaobu berada di posisi belakang, menciptakan formasi berbentuk belah ketupat yang memancarkan aura permusuhan antara kedua tim sebelum pertarungan dimulai. Zheng Zan sebagai wasit merasakan ketegangan yang luar biasa, menyadari bahwa pertarungan ini adalah puncak dari duel antara akademi jiwa terhebat di benua. Ketika sinyal untuk memulai pertarungan diberikan, suasana di arena semakin tegang, menandai awal dari pertarungan yang ditunggu-tunggu. Wang Qiu'er segera mengangkat tangan kanannya dan tombak naga emas muncul meluncur cepat ke arah Qiu Yi. Qiu Yi mengangkat perisai bundar besar berwarna putih keperakan untuk melindungi diri. Dengan pola bunga yang memancarkan kekuatan jiwa, saat tombak itu mendekat, suara dentingan keras menggema ketika serangan Wang Qiu'er memantul, menyebabkan Qiu Yi mundur 2 langkah, menunjukkan kekuatan luar biasa dari serangan tersebut. Namun, tim Sun Moon tidak tinggal diam. Lingkaran biru es yang menyebar dari Qiu Yi ternyata adalah racun mematikan yang dapat menguras kemampuan bertarung tim Shrek. Meng Hong Chen mengeluarkan keterampilan jiwanya, memunculkan 9 bola cahaya perak yang menciptakan jaring untuk menghalangi Wang Qiu'er. Di belakangnya, Lan Xiu, seorang insinyur jiwa, dengan terampil mengendalikan alat jiwa untuk menangkis serangan, bertekad untuk menahan Wang Qiu'er dan memberi kesempatan bagi rekan-rekannya. Saat Wang Qiu'er berusaha membalas serangan, 9 bola cahaya perak meluncur ke arahnya, memaksanya mundur. Di tengah ketegangan, Xiao Hongchen muncul dengan 7 cincin jiwa berkilau, menunjukkan kekuatan luar biasa sebagai sage jiwa. Dengan serangan yang terus-menerus, anggota tim Shrek terpaksa mundur, terjebak dalam tekanan hebat. Dengan kemampuan luar biasa tim Sun Moon yang kini terungkap, pertarungan semakin intens dan masa depan kedua tim semakin dipertaruhkan. Menjadi sage jiwa sebelum usia 20 tahun adalah prestasi luar biasa, dan hanya Xiao Hongchen yang memahami pengorbanan yang harus ia bayar untuk mencapainya. Ia menyadari bahwa dalam 5 tahun mendatang, kemajuan dalam kultivasinya akan terhenti. Namun, ia rela melakukan pengorbanan ini demi ambisinya untuk menjuarai turnamen Master Jiwa Pemuda Elit. Keinginannya untuk mengalahkan semua lawan tidak pernah pudar, meski resiko yang dihadapinya sangat besar. Di arena, Meng Hong Chen tampil dengan baju zirah biru es megah, meluncur cepat ke arah Wang Qiu'er dengan 2 pedang panjang di tangannya. Di belakangnya, Ye Nongfeng yang dikenal sebagai Destroyer mempersiapkan serangan menggunakan alat jiwa khusus berbentuk silindris.
Kombinasi kekuatan Meng Hongchen dan Qiu Yi menciptakan formasi tim yang menakutkan, bertekad untuk membalas kekalahan sebelumnya. Su Tianran yang mengawasi dari panggung utama merasa lega melihat potensi cucu Jing Hongchen. Ia menyadari bahwa generasi muda ini adalah masa depan kekaisaran dan bersiap untuk menciptakan sejarah bagi Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Di sisi lain, tim Shrek yang terdiri dari 4 anggota tetap tenang, membentuk jaring pelindung bernama Hairnet, hasil kolaborasi Lan bersaudara dan Ning Tian untuk menghadapi serangan lawan yang kuat. Xiao Hongchen percaya bahwa Lan Xiu dan Meng Hongchen cukup untuk menahan Wang Qiu'er yang kondisinya terkuras. Lan Xiu sebagai insinyur jiwa kelas 6 dengan mahir mengendalikan 9 kemuliaan untuk membatasi gerakan Wang Qiu'er. Meskipun tertekan, Wang Qiu'er tidak menyerah. Dia tetap fokus dan menunggu momen tepat untuk menyerang saat Meng Hongchen menyerangnya dengan cepat. Ketika 9 garis cahaya perak mencoba menjepit Wang Qiu'er, dia memanfaatkan kelemahan tersebut dan meluncur keluar dari pengepungan. Tombaknya melesat tajam menuju dada Meng Hongchen yang bersiap dengan meriam jiwa pengumpul energi kelas 6. Ledakan menggetarkan arena saat kekuatan bertabrakan, namun Wang Qiu'er tetap melanjutkan serangannya. Meng Hongchen berusaha menghindar dengan kemampuan jiwanya, namun dampak dari serangan Wang Qiu'er tetap terasa, menciptakan gelombang suara yang mengguncang arena dan membuat Xiao Hongchen cemas akan hasil pertarungan yang menentukan nasib tim mereka. Xiao Hongchen terkejut ketika Master Jiwa tipe kontrol dari tim Shrek berhasil memutuskan kendali Lan Xiu atas 9 kemuliaan, mengubah dinamika pertarungan secara drastis. Meskipun ingin segera membantu, Meng Hongchen harus menghadapi Wang Qiu'er terlebih dahulu. Dalam keadaan terdesak, ia tidak punya pilihan selain melancarkan serangan menggunakan kedua pedangnya yang merupakan alat jiwa kelas 6. Yakin bahwa kecepatan serangannya akan mengungguli lawan, Wang Qiu'er dengan mata merah darah mengabaikan serangan Meng Hongchen dan menggerakkan tombak naga emasnya dengan penuh kekuatan. Meskipun pedang Meng Hongchen berhasil mengenai tubuhnya, Wang Qiu'er tetap berdiri tegak tanpa menunjukkan tanda-tanda sakit. Sebaliknya, serangan baliknya menghancurkan pedangnya menjadi 4 bagian dan menghantam dada Meng Hongchen, menghasilkan dentingan keras yang menggema di arena. Menggunakan keterampilan jiwa keempatnya, Wang Qiu'er meluncurkan ledakan naga emas dan bloodlust naga emas, membuatnya berada dalam kondisi puncak. Dukungan dari pagoda mengkilap 7 harta karun Ning Tian semakin memperkuat kekuatannya, menjadikannya sosok yang menakutkan. Meng Hongchen terlempar ke udara, menderita luka parah dan merasakan sakit luar biasa setelah serangan tersebut. Di tengah kekacauan, Xiao Hongchen melihat kondisi saudaranya dan merasa marah. Ia mengarahkan meriam besar hasil gabungan alat jiwa ke Hairnet yang dibentuk oleh saudara Lan saat sambaran petir putih tiba-tiba menyasar Wang Qiu'er. Tak ada waktu untuk menghindar, Wang Qiu'er tersengat dan mulai bergetar, merasakan penuaan yang cepat akibat sinar penuaan yang diciptakan oleh Ye Nongfeng. Melihat Wang Qiu'er dalam kondisi lemah, Dai Huabin segera mengaktifkan transformasi Devil God macan putih untuk melindungi timnya. Di saat yang sama, Ding Xiaobu muncul dan berusaha menyerang Wang Qiu'er dengan Reckoning Dagger. Ketegangan semakin meningkat saat tim Shrek berjuang sekuat tenaga untuk melindungi pemimpin mereka. Menyadari bahwa jika Wang Qiu'er jatuh, semangat tim mereka akan ikut runtuh. Dalam momen kritis ini, setiap anggota harus memberikan yang terbaik untuk membalikan keadaan yang tampaknya tidak menguntungkan. Wang Qiu'er berada di ambang kematian ketika tiba-tiba bunga putih es mekar di belakang lehernya, memancarkan aura dingin yang kuat. Keajaiban terjadi ketika bunga itu mengeluarkan cincin cahaya keemasan yang menciptakan distorsi di udara. Cahaya keemasan menyelimuti tubuh Wang Qiu'er dan mata vertikal berwarna emas muncul, menarik tubuhnya ke atas, memberi isyarat akan kekuatan baru yang akan bangkit. Seiring dengan munculnya baju zirah bercorak bunga yang menutupi tubuh Wang Qiu'er, aura dan kekuatannya meningkat pesat. Raungan naga menggema saat rambutnya yang pucat kembali berwarna biru cerah. Proyeksi ilusi naga emas berputar di sekelilingnya, menambah keanggunan dan kekuatan penampilannya. Dengan semangat baru, ia tampak seperti dewi perang yang baru lahir, siap menantang siapapun yang menghalanginya. Xiao Hongchen terkejut melihat transformasi ini dan mulai khawatir jika Wang Qiu'er mengalami mutasi atau kebangkitan kedua dari jiwa tubuhnya. Kekuatan menyelimuti dirinya dan ia menyadari bahwa jika ia benar, itu akan melanggar hukum alam.
Sementara itu, Zheng Zan melindungi Ding Xiaobu dari cahaya keemasan yang memancar, membuatnya terpaksa mundur dan terkejut oleh kekuatan Wang Qiu'er yang kini tampak seperti Valkyrie. Di tengah pertarungan, Meng Hongchen merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya dan bersiap menggunakan keterampilan jiwa yang belum pernah dicobanya. Sementara itu, Xiao Hongchen dan Ning Tian juga mengalami transformasi, berusaha menciptakan serangan pamungkas untuk melawan tim Shrek. Namun, meskipun mereka berusaha keras, tekanan dari tim Shrek yang semakin kuat membuat perjuangan mereka semakin sulit. Wang Qiu'er kini dengan kekuatan baru melangkah maju dengan kecepatan mengesankan, mengerahkan tombaknya pada Xiao Hongchen. Saat Meng Hongchen meluncurkan serangan terkuatnya, cairan beracun yang dikeluarkannya tiba-tiba membeku di udara sebelum menyentuh Wang Qiu'er. Menghadapi situasi tak terduga ini, semua anggota tim menyadari bahwa pertarungan semakin mendebarkan. Dengan Wang Qiu'er yang kini memiliki kekuatan jauh lebih besar daripada yang mereka perkirakan. Di tengah kekacauan, suara dingin yang mempertanyakan kejujuran Kekaisaran Sanmun menggema, dan cahaya yang menembus langit menandai kedatangan Zhang Lexuan, kakak perempuan tertua di Akademi Shrek. Sementara itu, Jing Hongchen yang menyaksikan kondisi cucunya, Xiao Hongchen, merasa hancur. Organ-organ internal cucunya terluka parah dan harapan untuk sembuh tampak tipis. Jing Hongchen dengan berapi-api menuntut penyelidikan atas pertarungan tersebut. Tetapi Zhang Lexuan menanggapi dengan ketegasan, menyatakan bahwa jika ada bukti kecurangan, mereka akan mengakui kekalahan. Di sisi lain, Huo Yuhao meski merasa sedikit tidak nyaman berusaha menenangkan diri. Wang Dong'er yang berada di sampingnya memperhatikan dengan cermat kondisi Huo Yuhao dan secara diam-diam mentransfer sebagian kekuatan jiwanya. Zhang Lexuan menantang Jing Hongchen untuk menjelaskan latar belakang Wang Qiu'er yang dianggap memiliki keterampilan mirip dengan Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Dalam suasana penuh ketegangan, Wang Qiu'er memberi respon dengan tawa sinis, mempertanyakan apakah ada yang salah dengan penampilannya. Jing Hongchen menegaskan bahwa kesamaan itu mencolok dan tidak bisa diabaikan. Tiba-tiba suara lain muncul, menjelaskan bahwa Wang Dong'er dan Wang Qiu'er adalah saudara perempuan yang semakin mengungkapkan kesamaan di antara mereka. Jing Hongchen terkejut saat Wang Dong'er melepaskan sanggul rambutnya, mengungkapkan wajah identik dengan Wang Qiu'er. Keajaiban ini membuatnya terdiam, dan saat Jing Hongchen berusaha berbicara, ia tiba-tiba pingsan akibat tekanan emosional. Wang Dong'er dengan tegas menyatakan bahwa mereka adalah saudara perempuan dan menantang Jing Hongchen untuk menerima kenyataan bahwa cucunya kalah dalam pertarungan. Di sisi lain, Zheng Zan sebagai wasit merasa tertekan karena situasi yang memalukan. Jing Hongchen meskipun marah akhirnya mengalihkan perhatian untuk merawat cucunya yang terluka. Zhang Lexuan kemudian meminta wasit untuk mengumumkan hasil pertarungan yang berakhir dengan kemenangan Akademi Shrek. Perayaan pun pecah di antara para anggota Akademi Shrek, meskipun Huo Yuhao merasakan ketidakadilan di balik kemenangan tersebut. Dia sendiri mengalami luka akibat pertarungan, tetapi tetap berjuang demi kemuliaan akademinya. Wang Qiu'er yang kehabisan tenaga tampak lemah tetapi tersenyum saat Zhang Lexuan membantunya. Pertarungan ini menandai momen penting bagi Shrek yang berhasil mengalahkan Kekaisaran Sanmun, dan meski mengalami kesedihan, penonton mulai mengalihkan perhatian mereka pada keindahan Wang Qiu'er dan Wang Dong'er. Dengan kekalahan ini, banyak pertanyaan muncul mengenai kekuatan Wang Qiu'er dan potensi kecurangan yang mungkin terjadi. Namun, dengan semua kejadian yang berlangsung, keindahan dan ketangguhan Wang Qiu'er dan Wang Dong'er terus menyita perhatian banyak orang. Cahaya dingin melintas di mata Su Tianran yang membuatnya menutup mata dan terdiam. Juzi merasakan ketegangan di sekitarnya, menyadari bahwa Su Tianran tidak menunjukkan sikap murah hati. Meskipun kekalahan yang dialami Jing Hongchen dan Aula Kebajikan Termasyur cukup menyakitkan, Su Tianran memilih untuk tidak menyinggung perasaan mereka, menunjukkan betapa menakutkannya dia. Di Mingyue Hotel, Wang Dong'er dengan rasa ingin tahu menarik tangan Huo Yuhao dan bertanya tentang kejadian yang baru saja berlangsung. Huo Yuhao menyadari bahwa dia tidak bisa menyembunyikan kebenaran lebih jauh dan mulai menjelaskan bagaimana dia dapat membentuk keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Wang Qiu'er, serta bagaimana dia berhasil melepaskan Dragon Roar of Destiny. Wang Dong'er tertegun mendengarnya. Kebetulan yang luar biasa bahwa Wang Qiu'er yang memiliki penampilan identik dengannya juga bisa membentuk keterampilan fusi dengan Huo Yuhao.
Merasa marah, Wang Dong-er melompat dari tempat tidur, sementara Huo Yuhao dengan patuh mengakui kesalahannya. Meskipun dia merasa geli, Wang Dong-er tetap tegas, menegaskan bahwa dia tidak ingin Huo Yuhao berinteraksi sendirian dengan Wang Qiu-er. Dia ingin selalu ada di samping Huo Yuhao jika ada yang perlu dibicarakan. Wang Dong-er meskipun tidak cemburu mengekspresikan kekhawatirannya tentang kondisi fisik Huo Yuhao yang belum sepenuhnya pulih. Dia mendorong Huo Yuhao untuk beristirahat dan berkultivasi menjelang pertandingan malam itu. Huo Yuhao meyakinkannya bahwa dengan kekuatan hidupnya yang kuat, ia akan cepat pulih. Saat malam tiba dan Huo Yuhao bersiap untuk berkultivasi, dia tersadar bahwa turnamen semakin rumit. Dia mengambil cincin Starlight Sapphire dan mengeluarkan kendi porselen berisi destilat yang dibelinya sebelumnya. Wang Dong-er memperhatikan dengan seksama dari sofa, khawatir akan keputusan Huo Yuhao. Dengan kekuatan yang luar biasa, Huo Yuhao mulai mengkonsumsi destilat tersebut, mengalirkan energi ke dalam tubuhnya. Dia melepaskan jiwa bela diri keduanya, Ice Jet Empress Scorpion, yang menandakan bahwa dia siap untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan kecepatan yang luar biasa, dia menyerap energi asal Ultimate Ice, meningkatkan kekuatan jiwanya. Di sisi lain, di sudut gelap, Huo Yuhao bersiap menghadapi lawan yang sulit malam itu. He Chaitou yang berada di sampingnya memperingatkan bahwa pertempuran tidak akan mudah. Huo Yuhao menegaskan bahwa mereka harus menang malam ini dan memutuskan untuk menggunakan semua kemampuan yang mereka miliki. Dia sudah mengumpulkan lebih dari 20 juta koin jiwa emas dari putaran sebelumnya, dan dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bertaruh lebih banyak. Ketika keduanya tiba di Green Hotel, Chen An yang bukan lagi seorang hakim menyambut Huo Yuhao dengan penuh hormat. Huo Yuhao memberinya semua koin jiwa emasnya, meminta untuk membagi taruhan tersebut. Meskipun Chen An merasa ragu, Huo Yuhao meyakinkan tentang keyakinannya untuk menang. Huo Yuhao juga menanyakan tentang masalah yang ia minta Chen An selesaikan sebelumnya. Chen An menjelaskan kesulitan membeli logam langka yang diinginkan, tetapi Huo Yuhao tidak mau mendengarkan alasan tersebut. Dia menjanjikan promosi kepada Chen An jika dia berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Chen An terkesima dengan tawaran itu, segera mengangguk setuju. Huo Yuhao kemudian menggunakan kekuatan jiwanya untuk meningkatkan kekuatan Chen An, yang membuat Chen An merasa lebih muda dan lebih kuat. Dengan semangat yang baru, mereka bersiap untuk menghadapi tantangan yang akan datang di turnamen rekayasa jiwa. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Shaolin 2 episode 77. Tentunya spoiler episode ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dari kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.